itu nggak sehat secara sempurna. Itu pendapat saya. Baik, berarti manusia itu harus sehat badan, jiwa, dan juga spiritualnya ya, Bu ya. Ya. Oke. Sehingga kalau bisa dari aktivitas. Oke. Kalau dari ketiga hal ini, apakah kemudian negara atau pemerintah juga menjaminnya untuk itu kita bisa melakukan semuanya? Jelas, pemerintah itu punya kewajiban untuk menjamin bahwa rakyatnya sehat secara fisik, secara psikis, maupun secara spiritual. Sehingga jelas toleransi beragama dan berkeyakinan ya itu dijamin oleh pemerintah. Itu jelas. Jadi kewajiban pemerintah dan hak warga negara. Oke. Gitu. Ya, Bu. Mungkin dari penjelasan dari Bu Ila ini atau mungkin ada Pak Angkus yang hadir mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, tentang tadi budidaya, atau dari Pak Nahei Sanderi. Halo. Halo. Sendiri. Pak Nahi bisa di mute sendiri. Ya. Ya. Oke. Sebenarnya menarik membahas soal spiritualitas tuh. Kalau sebenarnya spirit ini kan hanya bahasa Inggris ya. Saya ingat spirit. Kalau dalam bahasa yang saya kenal, bahasa Arab, dia biasanya dibahasakan dengan ruh. Nah, kalau bicara tentang roh atau spirit, sesungguhnya roh itu apa sesungguhnya gitu. Saya punya cara pandang bahwa roh itu atau spirit itu sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Roh itu adalah Tuhan. Setiap manusia itu di dalam dirinya itu ada roh Tuhan. Nah, roh itulah yang menyamakan, mensetarakan setiap umat manusia, apapun latar belakang etnis, ras, bahasa, dan seterusnya. Karena di dalam jiwa manusia itu ada roh, ada spirit, dan itu adalah spirit dan roh dari Tuhan. Agamanya apapun manusia itu latar belakang agama, latar belakang etnis, latar belakang kebangsaan, latar belakang apapun manusia itu memiliki kesamaan, yaitu bahwa rohnya, spiritnya adalah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena dia adalah bersifat universal, dialah yang harus dijaga dan dipelihara itu. Nah, itulah yang mungkin dimaksud dengan sehat spiritual tadi itu. Artinya bagaimana roh ketuhanan itu yang ada di dalam jiwa manusia itu terus bercahaya, terus bersinar. Salah satunya adalah pemenuhan terhadap hak-hak untuk membersihkan jiwa itu, yaitu dengan siar-siar, dengan upacara dengan ritual-ritual agama. Jadi ritual-ritual agama, upacara-upacara agama itu sebenarnya bahagian dari upaya untuk menjaga sehat spiritualitas ini, roh itu. Dan itu seperti kata Bu Wila, itu kewajiban negara untuk memenuhi hak itu. Di samping itu sebenarnya ada satu kategori sehat lagi kalau bicara dalam konteks kesehatan reproduksi ya, yaitu sehat secara sosial. Artinya sehat secara sosial itu bagaimana
lingkungan sosial kita itu adalah sehat. Banyak sungguhnya ruang-ruang ruang-ruang sosial yang tidak sehat. Misalnya cara pandang negatif terhadap kelompok minoritas, cara pandang terhadap kelompok disabilitas yang stereotip, dianggap aib, dianggap cacat, dianggap kutukan Tuhan. Cara pandang bahwa agama leluhur adalah agama sinkritis, agama kufur, dan seterusnya. Dan cara pandang stereotip yang lain terhadap komunitas-komunitas tertentu, itu sesungguhnya bahagian dari tidak sehat secara sosial. Oleh karena itu sesungguhnya kesehatan dalam konteks ini itu ada beberapa bentuk kesehatan, ya, sehat fisik, oke, sehat spiritual, sehat secara psikis, dan sehat secara sosial. Saya kira kalau bicara soal new normal itu kan sebenarnya istilah-istilah sosiologis, dan itu saya kira Pak Oto bisa menjelaskan ya. Dalam konteks kesehatan spiritual sebenarnya tidak ada istilah itu kan istilah-istilah sosiologis yang mungkin bisa dibaca dalam konteks sosiologi. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak Nahei. Ini sudah ada pertanyaan lagi yang sudah disampaikan dari Pak Andri Matau. Izin bertanya kepada Pak Oto, hampir semua agama mengalami tantangan dan melakukan penyesuaian dalam hal ritual pada saat pandemi COVID-19 dan juga memasuki new normal. Bagaimana perspektif penghayat kepercayaan atau agama leluhur terhadap tantangan pandemi bagi pelaksanaan ritual? Silakan Pak Oto. Baik, terima kasih. Jadi ini satu pertanyaan yang sangat menarik, ini luar biasa sekali nih Pak Andri Simatau ini. Ini bagaimana tantangan para penghayat. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan juga kepada Gus Imam ini bahwa roh, spirit atau bahasa yang lain dengan kata-kata roh, dan roh itu disebut dengan Tuhan dan sebagainya. Ini sesuai dengan di dalam satu ajaran Sabta Dharma bahwa manusia itu terdiri dari atau berasal dari beberapa unsur. Yang pertama adalah dari roh sucinya seorang ayah, kemudian roh suci dari ibu, kemudian ada pancaran sinar-sinar atau cahaya dari Tuhan yang masuk, dan dari sari-sari bumi. Jadilah kita manusia. Kemudian juga manusia itu, kalau dalam bahasa Jawa, ini Pak Andri, sering kita sebut dengan manungso, yang sebenarnya berasal dari kata margo nugroho sodo. Margo itu jalan, nugroho itu baik, dan sodo itu lurus. Meskipun di ujungnya itu agak bengkok, tetapi menuju pada satu sasaran. Inilah harapan-harapan kita. Nah, bagaimana upaya-upaya atau dari perspektif penghayat? Ada dua hal. Yang pertama bahwa penghayat akan meningkatkan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara apa? Dengan berbagai ritual-ritual yang ada. Kalau di Sabta Dharma kita katakan ada sujud teteki dan sebagainya, yang meminta kepada Tuhan, mengharapkan, memohon kepada Tuhan agar virus ini segera hilang dari bumi Nusantara ini. Ini yang pertama. Jadi permohonan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua juga, ini banyak dari satu. Ada yang mengatakan ada dengan meditasi, ada yang dengan semedi dan sebagainya. Banyak karena penghayat kepercayaan, kalau di Indonesia itu sampai 190 paguyuban. Dan ini berbeda-beda. Tata ritual berbeda, tetapi pada intinya adalah sama, memohon kepada Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang dilakukan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga diri, bagaimana kita bisa mewaspadai, jangan sampai kita tertular. Dengan cara apa? Mematuhi aturan-aturan
pemerintah ini. Jadi yang ketiga juga, kalau setelah ini mohon kepada Tuhan, kemudian yang kedua adalah menjaga menjaga kesehatan, menjaga diri kita. Pada yang keempat, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membantu pada sesama. Jadi ada 3 hal yang dilakukan dari perspektif pengayat. Peningkatan takwa kita pada Tuhan dengan cara apa? Masing-masing melakukan satu ritual. Kalau di Sabto Dharma kita lakukan satu sujud. Kemudian kedua, dengan melaksanakan bagaimana upaya-upaya kita dengan sesama manusia, social and physical distancing. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membantu pada sesama manusia. Saya pikir itu, Ida. Terima kasih. Ya, Pak Oto, terima kasih Pak Oto. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih Pak mengenai ritual yang di dalam Sabto Dharma itu, yang tentang membantu sesama, apa yang sudah dilakukan, kemudian ini mungkin terkait dengan sosial ya, membantu sesama, tapi juga secara spiritual, secara ritual itu sujud itu apakah kemudian ketika masa pandemi begini ada social distancing atau physical distancing ini kemudian sendiri-sendiri atau tidak beribadah bersama-sama atau bagaimana Pak? Kita di dalam melakukan permohonan karena ini social distancing, maka disarankan dan sangat diharapkan bahwa kita melakukan sujud, meningkatkan sujud kita dari dalam rumah kita masing-masing. Ini yang terpenting. Jadi saya yakin, kita berkeyakinan bahwa kalau doa-doa kita itu dari sekian juta, ya dari sekian juta umat manusia memohon kepada Tuhan agar ini bisa segera dihilangkan atau segera obatnya bisa segera ditemukan dan sebagainya, kita mempunyai satu keyakinan Tuhan pasti akan membantu. Karena Tuhan tidak akan memberikan satu musibah atau penyakit kepada manusia kalau Tuhan itu juga tidak akan, atau Tuhan juga pasti akan memberikan bagaimana upaya-upaya untuk penyembuhannya atau obatnya bagaimana. Saya pikir ini, jadi sujud dari dalam rumah kita masing-masing. Saya pikir itu Mbak Ida. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu sudah menjawab pertanyaan dari Pak Andri ya. Kemudian silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar atau memberikan tanggapan atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di sini, monggo silakan. Mungkin di YouTube juga karena bisa dilihat secara langsung, Anda bisa mengetik atau juga bisa angkat tangan ya, raise hand, bisa bicara langsung begitu. Ini tadi Pak Engkus Ruswana katanya sinyalnya putus-putus ya, nggak lancar. Jadi mudah-mudahan nanti segera bisa bergabung lagi ya Pak Engkus ya untuk memberi tanggapan atau komentar tambahan gitu. Mbak Ida. Silakan Mas Ancu. Makasih Mbak Ida. Pengen lebih dalam ke Prof Wila dan juga nanti mungkin juga ke Pak Oto. Itu kalau dalam hukum tadi itu sudah disampaikan Prof ya bahwa dalam undang-undang 3 kategori kesehatan itu sudah masuk ya, badan, jiwa dan spiritual itu sudah ada itu ya. Nah, spiritualitas ini itu kan umum ya, Prof, lebar, banyak, menjangkau banyak hal dan saya kira termasuk kepercayaan, mestinya kepercayaan. Jadi warga kemudian punya hak untuk melaksanakan spiritualitasnya, bagaimanapun bentuknya. Pak Oto tadi menyampaikan itu banyak macam. Pak Nahei juga demikian. Dalam upaya mengembangkan spiritualitas itu. Nah, dalam pelaksanaan new normal ini, itu diantaranya termasuk kan ada pelonggaran tuh, kembali orang bisa beraktivitas dan saya kira juga dalam upaya untuk mengembangkan spiritualitas itu. Tapi di sisi lain, new normal itu kan mengancam juga.
karena masih banyak apa namanya, kita belum yakin tadi Mas Husni menyampaikan bahwa virus itu masih melanglang buana, masih kemana-mana. Nah, dalam konteks itu gimana kita melihat negara? Di satu sisi harus menjaga kesehatan warga, kewajiban negara. Di sisi lain negara juga berkewajiban menjaga ekonomi warga, termasuk juga menjaga kesehatan spiritualitasnya, biar ya, karena karakter spiritualitas kita itu kan berjamaah bareng-bareng. Tapi Pak, yang untuk ke spiritualitas ini Pak Oto tadi udah menyampaikan ada banyak macam bentuk, tidak harus berkumpul, bisa sendiri-sendiri, semedi dan seterusnya. Tapi itu tadi Prof Wila, kewajiban negara yang menjadi hak warga negara karena dijamin undang-undang, di satu sisi memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan badan terjaga dari virus, tapi di sisi lain juga kesehatan ekonomi. Kalau terus-terus tinggal di rumah, kesehatan ekonominya itu bisa terancam. Gimana kira-kira dilema ini dari sisi hukum spiritualitas? Ini Prof. Wila, terima kasih. Baik, saya akan jawab. Kedengeran ya? Udah langsung ya? Kedengeran. Begini, tentunya Undang-Undang tentang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu melalui pasal 1 menentukan tentang definisi. Nah, saya jelaskan yang tadi itu bahwa manusia itu bukan hanya badan yang diakui bahwa ada bagian dari kemanusiaan itu yang dikenal sebagai spiritual. Negara berkewajiban, ada di Undang-Undang Dasar, di beberapa undang-undang itu ada kewajiban negara. Itu menjadi hak dari warga negara. Kalau kita bicara tentang spiritual ini, sejak 2006, ya, penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah mendapatkan pengakuan dengan diundang-undangkannya Undang-Undang tentang Kependudukan. Dan kemudian tentunya beberapa peraturan-peraturan dan juga adanya judicial review, sebetulnya kepercayaan ini sudah mendapatkan pengakuan, meskipun tentunya ada kekurangan-kekurangan. Kalau kebebasan beragama, itu tentunya saya bedakan ya. Tadi waktu pertama saya bilang ada keyakinan, itu genus. Kemudian keyakinan ini bisa dilaksanakan melalui lembaga agama atau lembaga kepercayaan dan lain-lainnya, spesisnya itu. Sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kita bicara tentang new normal? New normal itu ketentuan tentang protokol kesehatan itu masih tetap harus jaga jarak, pakai masker, ya, cuci tangan. Dikeluarkanlah peraturan-peraturan yang tentang new normal ini. Karena orang sehat, tapi ekonominya nggak sehat, itu juga percuma. Ya kan? Nah, sehingga untuk ini ada, katakanlah seperti berdamai antara COVID dengan ekonomi. Bagaimana caranya? COVID ini kalau kita menggunakan masker dengan benar, ya, maskernya masker yang kedap dan segala macam, itu 80% tidak mungkin tertular. Kemudian jaga jarak. Kalau jaga jarak 2 meter itu tidak mungkin tertular.
Sekarang spiritual. Jelas tadi Pak Oto mengatakan sebetulnya ya, memang ada tradisi untuk melaksanakan sisi spiritual ini berjamaah. Ini kebiasaan. Tapi dalam keadaan bencana yang dikenal sebagai suatu keadaan memaksa, hidup itu pilihan. Hak untuk sehat. Mau diambil apa enggak hak untuk sehat? Kalau memang mau diambil hak untuk sehatnya, jaga jarak, pakai masker. Dan kemudian ya MUI sendiri mengatakan dalam keadaan bencana ini bahwa tidak ke masjid, ya nggak apa-apa gitu. Itu yang menurut saya bahwa inilah kebijakan. Ini adalah kebijakan. Undang-undangnya nggak ada. Ini adalah apa yang dibilang beshiking dalam bahasa. Ini yang dikenal sebagai diskresi yang dilakukan oleh pemerintah. Silahkan new normal, tapi tetap protokol kesehatan harus dilaksanakan. Saya sedikit ingin berbagi, ingin pergi ke desa nggak berani. Kemarin itu saya ke Jakarta, pulang saya keluar di Jatiluhur. Kemudian saya naik mobil dari Jatiluhur sampai Padalarang. Itu di sepanjang jalan yang saya lalui, tidak ada satu manusia pun yang pakai masker. Setelah saya memasuki Padalarang, itu baru mulai. Ada yang pakai masker. Tapi hampir kebanyakan itu nggak pakai masker. Hak apa kewajiban pakai masker? Kewajiban bukan hak. Kewajiban harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan kewajiban ini adalah pelanggaran hukum. Karena kewajibannya kewajiban hukum. Kewajiban itu ada dua. Satu kewajiban hukum, satu kewajiban non-hukum. Saya nggak bisa berlama-lama untuk memberikan ini ya, bisa 1 semester nantinya. Kewajiban harus dilaksanakan. Tidak melaksanakan kewajiban hukum, ini adalah pelanggaran hukum. Masyarakatnya sendiri menganggap bahwa di desa saya nggak ada. Jadi saya nggak perlu jaga. Naik motor, itu nggak pakai helm, nggak pakai masker. Mau diapakan? Inilah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Di mana rakyat sendiri tidak mematuhi ketentuan-ketentuan hukum. Nah ini saya kira jawaban saya Mas Anju ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Gimana Mas Ancu, sudah terjawab ya? Atau Matur nuwun. sudah puas? Oke. Oke, Mas Ancu. Ini ada satu tanggapan dari Pak Ilham MS ya. Saya bisa lanjut ya Mas Ancu ya? Nggih. Pada prinsipnya menyikapi new normal dalam physical distancing ini adalah berbicara tentang tubuh manusia. Dalam doktrin para pakar teologi dan filsuf seperti Santo Paulus menegaskan bahwa kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bagian dari tubuh Kristus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yakni tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri melainkan milik Allah ya kalau Katolik ya. Tugas umat dari agama dan penghayat kepercayaan apapun itu bagaimana menggunakan tubuh milik Tuhan ini digunakan untuk kebaikan dalam menjaga physical distancing keberlangsungan hidup manusia. Dari Ilham MS, alumni Universitas Pasundan Bandung. Nah ini berupa tanggapan atau mungkin Mas Ilham atau Pak Ilham bisa bicara langsung mengenai hal ini. Silakan mungkin minta tolong di unmute. Ilham ya. Pak Ilham MS. Mana dia? Saya cari-cari juga nih. Nggak kelihatan.
Nggak kelihatan lagi ya. Pak Ilham, mungkin bisa resen. Apakah Anda memberikan tanggapan secara Sudah langsung? keluar kayaknya. Oh, sudah keluar ya, baik. Oke. Ini hanya tanggapan saja sih. Tapi Saya apa namanya di YouTube ini juga ada nih. oke. Silakan mungkin Mas baca Boleh aja. ya? Ya, silakan. Nah, ini tapi tanggapan aja, saya kira menarik. Agama itu kan bagian dari kebudayaan. Ya. Ketika kebudayaan di dalamnya ada agama juga, maka semestinya hal-hal yang berkenaan dengan agama tidak usah diatur dalam permen atau dalam undang-undang. Kecuali semua aspek kebudayaan itu diatur secara adil dan tegas. Karena aspek kebudayaan yang lain itu tidak diatur dalam permen. Seharusnya agama juga tidak perlu diatur. Jika masih diatur itu dia. Jadi mungkin ini kaitannya juga dengan apa namanya, dengan undang-undang ini, Prof. Wila. Ini dalam undang-undang mengatur agama. Kenapa agama mesti diatur? Padahal dia bagian dari budaya yang jangkauannya luas. Ya, mungkin Prof. Wila bisa menanggapi. Silakan, Prof. Undang-undangnya yaitu undang-undang tentang kependudukan. Undang-undang kependudukan ini mengatakan bahwa setiap penduduk itu harus terdaftar. Tentunya jadi tidak mengatur agama itu secara ansih. Undang-undang ini mengatur bahwa penduduk datanya itu harus dicatat. Pencatatan dari data kependudukan, kalau menurut sejarah ya, di Eropa ini udah sangat-sangat lama. Mula-mulanya data kependudukan ini dicatat di gereja. Kemudian tahun 1814 negeri Belanda itu membuat undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ diatur bahwa setiap orang itu harus dicatat. Ini yang dikenal dulunya dengan berhelekas stan. Nah, di Indonesia menjadi catatan sipil. Kenapa? Warga negara ke warga harus dicatat. Karena itu bagian dari negara hukum. Bukan agamanya yang diatur. Agama itu tidak pernah diatur. Tidak ada hak dari negara mengatur tentang agama. Tapi negara punya hak untuk mengatur data kependudukan. Itu yang jadi agama itu tidak diatur. Kementerian Agama pun itu tidak mengatur agamanya. Dia mengatur yang lain. Nggak ada tuh undang-undang tentang agama, nggak ada. Ini undang-undang tentang kependudukan. Ini jawaban dari saya. Oke, Mbak Ida, Mas Ilham sudah datang. Oh ya, silakan Mas Ilham. Halo. Mungkin bisa, ini kan tadi menyampaikan tanggapan ya, mungkin bisa bicara langsung. Halo Mas Ilham. Halo Pak Ilham, Mas atau Pak ini? Atau mungkin dia beliau nggak mau bicara, tapi di chatnya saja. Oke, baik. Oke, ya sudah. Mbak Ida lihat chatnya. Ah ya, sudah sih. Oh ya ya. Ada kendala teknis headset katanya ya. Ada yang resen, Pak Ahmad Najib Burhani, silakan.
Mungkin di unmute, Mas. Halo. Menarik Ya, tadi halo. Mas Ip, pernyataan Ibu Willa bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur agama. Menarik itu. Monggo. Mau tanya sedikit untuk Bu Willa, yang terkait dengan mungkin perundang-undangan dalam kondisi khusus semisal saat ini ya. Kalau umpamanya kita membaca misalnya buku-buku Agamben atau Carl Smith itu ya, kondisi COVID ini barangkali kan orang sering memandang seperti state of exception ya, kondisi yang tidak normal atau new normal itu adalah seperti kalau umpamanya kita berada dalam situasi perang. Nah, dalam kondisi seperti itu, pertanyaan saya atau mungkin komentar saya kan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban warga negara dan sebagainya. Apakah kalau kita melihat seperti kondisi sekarang dan juga beberapa peraturan yang dikeluarkan beberapa waktu belakangan ini, itu kan yang disebut dengan hak, kewajiban, dan sebagainya tidak bisa disamakan dengan hidup dalam kondisi normal. Jadi kadangkala beberapa hak, misalnya hak beragama, hak melakukan ibadah, dan sebagainya, kemudian dibatasi oleh negara. Ini barangkali sesuai dengan penelitian CRJS yang dilakukan Mas Wadi Khalil dan sebagainya itu kan. Nah, itu dalam konteks hukum barangkali bisa minta tanggapan dari Bu Willa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Hukum mengenal apa yang dinamakan keadaan memaksa, yang Inggrisnya disebut sebagai force majeure. Nah, dalam keadaan memaksa, maka tidak ada yang dinamakan sebagai tanggung jawab hukum, di mana ada tanggung jawab. Hukum itu ada dua macam. Satu, hukum itu adalah kumpulan peraturan ya. Saya bicara sekarang tentang peraturan. Peraturan itu ada yang dikenal sebagai peraturan organik, yaitu peraturan yang diperintahkan dibuat oleh peraturan yang lebih tinggi, undang-undang dasar. Maka undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang ini adalah undang-undang organik. Dari undang-undang organik ini, di dalamnya bisa juga mengatur tentang adanya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lainnya. Ini adalah undang-undang peraturan yang dibuat berdasarkan perintah dari undang-undang di atasnya. Kemudian hukum mengatur juga apa yang dinamakan Beschikking. Jermannya dikatakan sebagai Freies Ermessen. Dan di Indonesia ini sering dikatakan sebagai diskresi. Dalam satu keadaan darurat, pemerintah itu bisa membuat apa yang dinamakan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam keadaan COVID kemarin, Presiden Jokowi sebagai eksekutif itu membuat perpu tentang PSBB. Perpu ini dalam satu masa sidang ini dari DPR harus disetujui menjadi undang-undang. Itu sudah terjadi. Undang-undang nomor berapa ya? Saya lupa nomornya, tahun 2020. Nah, ini yang dibilang sebagai diskresi. Karena tidak ada undang-undang di atasnya. Ada undang-undang di atasnya, undang-undang tentang penyakit menular, undang-undang tentang ini, tentang karantina, segala macam. Presiden Jokowi tidak mau menggunakan itu. Dalam keadaan memaksa, eksekutif bisa membuat apa yang dibilang diskresi. Nah, ini penjelasan saya, sehingga dapat dikatakan
itu kan sekarang lagi sedang di judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi. Karena ini waktu Perpu ya ke Mahkamah Agung, kemudian sudah menjadi undang-undang, itu mau di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu hak dari warga negara yang merasa dirugikan ya, untuk melakukan apa yang dinamakan judicial review. Ini hukum banget ya. Saya menjelaskan karena memang pertanyaannya adalah pertanyaan hukum. Jadi kesimpulannya, dalam keadaan memaksa, salah satu bentuk dari keadaan memaksa adalah bencana. COVID-19 ini adalah bencana, pandemi. Sehingga memberikan hak kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang dikenal sebagai diskresi. Dan pemerintah sudah melaksanakan itu, dia membuat Perpu, kemudian disetujui oleh DPR, itu menjadi undang-undang. Ini mungkin penjelasan saya. Cukup? Ya, gimana Mas Najib? Apakah sudah cukup atau masih ingin melanjutkan lagi? Silakan. Menarik juga makanya ya. Banyak yang senang hukum juga ya. Ya, mumpung ada Ibu soalnya. Mumpung ada Prof. Willa, jadi ada kesempatan untuk bertanya. Gitu ya. Tadi Pak Nehi mau menanggapi juga tuh. Ya, silakan. Pak Nehi. Pak Nehi. Saya justru ingin tanya sama Bu Willa. Tanya bahwa tadi kan sebenarnya ada keresahan dari kawan tadi yang bertanya itu, negara ini kan juga mengatur soal agama. Agama yang diakui lah, kemudian soal garis-garis tertentu yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan, dan seterusnya kan, misalnya PNPS dan seterusnya itu kan bahagian dari kebijakan-kebijakan yang mengatur agama. Itu bagaimana Ibu? Ya, pengakuan terhadap agama, 5 agama yang mula-mula dulu itu adalah warisan korban. Ya. Kemudian pada waktu zamannya Pak SBY tahun 2006 itu terjadi perbaikan bahwa yang diakui bukan hanya 5, 6, tapi juga lain-lain. Tapi kalau di di data kependudukan yang lain-lain itu tidak diisi, kosong. Betul. Ya, sejarahnya kita melihat bahwa perbaikan 2006, kemudian sejaknya Presiden Jokowi dan sekarang itu memang tidak bisa secara revolusi, nggak mungkin. Satu perbaikan revolusi itu tidak mungkin. Perbaikan itu terjadi secara evolusi. Dan saya melihat sekarang juga gugatan atau permohonan dari penghayat kepercayaan ke MK itu dikabulkan. Ini adalah satu perbaikan. Ini adalah salah satu upaya untuk mengubah undang-undang. Kalau itu melanggar hak asasi manusia, yaitu dengan judicial review. Ini yang terjadi. Saya melihat bahwa nggak mungkin sempurna. Ingin semuanya sekaligus jadi ini diatur itu tidak mungkin. Karena hukum itu selalu lebih lambat dari perubahan sosial. Saya kira Pak Otto itu tahu, secara sosiologis kan kita tahu bahwa perubahan sosial itu kadang-kadang lebih cepat dari hukum. Hukum mengikuti perubahan sosial. Dan hukum ini ya karena kita tahu sekarang dalam tanda kutip bagaimana kerja dari DPR kita yang sejak beberapa tahun ini produk perundang-undangannya juga sangat lama dan lain-lain ya. Itulah
Sehingga kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua itu terjadi secara revolusi. Jadi secara evolusi, saya sebetulnya dulunya tidak Kristen, tidak Katolik. Saya ini menganut kepercayaannya orang tua zaman dulu. Saya keturunan Tionghoa, ayah ibu Tionghoa, percaya kepada Wapek dan segala macam. Ya, dalam perjalanan hidup saya memang pernah masuk gereja dan lain-lain. Pada tahun 92 saya kembali dari Belanda. Saya melakukan penelitian tentang penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya melihat kelompok ini, grup ini sangat dan segala macam. Sehingga pada tahun 97 saya menyatakan diri saya bahwa saya adalah penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan pernah orang itu menganggap bahwa saya dulunya Kristen, saya dulunya Katolik, enggak. Saya dulu adalah penganut agama leluhur. Dari ibu saya, dari ayah saya. Kemudian saya 97 mengakui bahwa saya adalah penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai sekarang saya tetap yakin bahwa saya berkeyakinan, mempunyai keyakinan, yaitu penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau ada undang-undang yang mengatur agama atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang isi agama, tolong diperlihatkan kepada saya. Tidak ada hak dari negara untuk mengatur tentang isi dari agama atau kepercayaan. Ini jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Nahei, cukup ya? Atau gimana? Masih ingin lebih jauh lagi atau sudah cukup? Ya, nanti secara spesifik kita akan mengundang Bu Wila. Ya. Di Kompas Perempuan. Siap. Ya, forumnya berlanjut ya. Lanjut. Oke. Ini waktu sudah mau habis, tapi masih ada sedikit waktu. Jadi saya persilahkan untuk Prof. Wila, kemudian Pak Oto, dan juga Pak Nahei untuk menyampaikan yang terakhir nih sebelum acara kita ini ditutup. Silakan. Saya dulu. Ya. 2 menit saya ingin mengatakan bahwa kita harus menyikapi new normal ini dengan kepatuhan, ya, dengan memenuhi kewajiban kita patuh kepada semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota tentang new normal ini. Kalau kita tidak mengetahui, lupakan untuk kita terbebas dari COVID-19. Ini kata-kata terakhir saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Baik, mungkin Mbak Ida saya bisa semacam satu closing statement ini. Jadi di dalam rangka kita melakukan new normal ini, maka saya hanya menghimbau kepada semua penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mari kita bersama-sama meningkatkan sujud kita, takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu waspada, jaga diri kita, khususnya kepada warga Sabta Dharma. Saya hanya mengingatkan bahwa di dalam Muara 7, khususnya di nomor 2,
dengan jujur dan suci hati harus setia melaksanakan perundang-undangan negara. Karena new normal ini sudah menjadi satu protokol kesehatan yang sudah disahkan oleh negara, maka kita wajib untuk mematuhinya. Di samping itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, sujud kita, dan permohonan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar virus COVID-19 ini segera enyah, minggat dari bumi Nusantara ini. Matur nuwun. Terima kasih. Mungkin Pak Nahei langsung dilanjut saja. Baik, saya hanya ingin mengatakan bahwa Dr. Profesor Willa dan Pak Utu hebat, luar biasa. Bahwa penanganan COVID untuk menuju normal merupakan tugas semua anak bangsa tanpa memandang latar belakang apapun, termasuk latar belakang agama dan keyakinan. Bahwa setiap warga negara ikut berperan untuk menyukseskan program-program pemerintah, termasuk diantaranya adalah bagaimana segera mengakhiri situasi yang tidak mengenakan saat ini. Terima kasih Dr. Uto dan juga Profesor Willa. Terima kasih dan semuanya juga kawan-kawan semuanya. Rahayu. Rahayu. Ya. Terima kasih Pak Nahei. Mungkin sebelum ditutup, Gimana Mbak Ida? Mbak Ida hilang ya? halo, mohon maaf ini sinyal saya ternyata putus-putus juga. Ini, Mas Anco akan memberikan pengumuman tidak, Mas? Sebelum saya tutup. Ya, ingin mengingatkan aja, ingin menyampaikan aja bahwa webinar kita ini akan terus berlanjut. Jadi jangan lupa untuk datang kembali ke webinar yang ke-8 di malam Jumat minggu depan. Semoga Jumat kita, setiap Jumat itu penuh berkah, penuh pertemanan dengan roh-roh untuk semakin menguatkan spiritualitas kita sebagai hak kita semua. Saya kira itu aja Mbak Ida. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof Willa. Terima kasih Pak Oto. Terima kasih Pak Nahei dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Ida. Ya, Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih semuanya. Semoga ini semakin menambah wawasan kita semua ya. Terima kasih banyak kepada narasumber Prof. Willa Chandrawilla dan juga Dr. Oto Bambang Wahyudi dan juga penanggap Pak Imam Nahei. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman semua ya peserta untuk telah bergabung di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi di seri berikutnya, Kamis depan jangan lupa. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada penyelenggara, yaitu Rumah Bersama, yang terdiri dari antara lain CRCS UGM, ICRS, Puan Hayati, Puskaha, FHUP, kemudian satu nama MLKI, LIPI, Pusat Paramandina, dan juga Komnas Perempuan. Saya mohon maaf seandainya dalam memandu acara ini terdapat kesalahan atau kurang benar menyebut nama, salah ucap, dan lain sebagainya yang membuat kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Rahayu. Rahayu, Rahayu.